Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa, kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan kami boleh beribadah pada saat ini melalui ibadah online yang kami selenggarakan di channel YouTube. Kami memohon anugerah Tuhan untuk mencerahkan hati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama-sama. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kehidupan ini semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami dapat mempertanggungjawabkan kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di kebaktian ibadah online MDC Sungai Liat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai hidup di dalam tanggung jawab. Karena itu saudara-saudari, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Roma 14 ayat 12. Saya baca bagi kita, saya share di layar screen saudara-saudari, bisa juga membacanya di sana. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sebagian orang, bukan hanya kelompok tertentu, tetapi setiap orang di antara kita. Siapakah yang dimaksud di antara kita? Yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima keselamatan yang dianugerahkan olehnya itu, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ada sebuah pertanggungan jawab di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh dengan sembarangan menjalankan kehidupan ini, tetapi kita perlu berhati-hati karena nanti tiba waktunya kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tema kita pada saat ini yaitu hidup dalam tanggung jawab. Apa artinya hidup dalam tanggung jawab? Nah, saudara-saudari, ini dimulai daripada kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tahukah saudara bahwa manusia itu diciptakan, diberi sebuah kehendak bebas dengan adanya pikiran dan perasaan di dalam diri manusia. Melalui pikiran dan perasaan itu manusia berhak atau bebas memilih tanpa intervensi daripada Tuhan. Pikiran dan perasaan. Perasaan kitalah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pilih. Manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana dia menentukan pasangan hidupnya, bagaimana dia menentukan karirnya, bahkan nasib kekekalannya Bapak Ibu Saudara, kitalah yang menentukannya. Manusia diberi kehendak bebas untuk bisa menolak dan menerima Allah serta menghormatinya. Berarti memang kehendak bebas ini begitu vital di dalam kehidupan kita sehingga kita harus belajar bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehendak bebas itu. Kita bebas memilih, kita yang menentukan kehidupan ini adalah kita sendiri karena Tuhan memberi pikiran dan perasaan Dia berikan di dalam diri manusia, dan pikiran serta perasaan yang terdapat di dalam diri manusia itu, disitulah letak di mana manusia bisa memilih, bisa menentukan nasibnya. Manusia diberi kehendak bebas juga untuk bisa mencintai sekaligus bisa membenci.
Disinilah akar daripada tanggung jawab manusia. Nah, saudara-saudari, atas dasar kehendak bebas yang kita miliki, maka kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kalau saudara seorang suami, bukan istri saudara yang bertanggung jawab atas hidup saudara, tapi saudara sendiri. Kalau saudara seorang istri, bukan suami saudara yang bertanggung jawab atas menentukan nasib kekekalan saudara, tapi saudara sendiri. Karena itu masing-masing kita akan diperhadapkan suatu ketika nanti bertatap muka dengan Tuhan dan kita mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Kita yang bertanggung jawab. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup di dalam kekekalan, kitalah yang bertanggung jawab yang menentukan arah hidup kita. Apa sih artinya tanggung jawab? Menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bilangan 4, di dalam bilangan 11 ayatnya yang ke-11 dan juga ayat yang ke-13, di sana dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau permalukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan, ya perhatikan ada kalimat yang saya berikan warna, membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa Allah memberikan sebuah beban kepada Musa, yaitu sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Atas bangsa Israel pada saat itu. Musa diberi tanggung jawab untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Diberi sebuah beban, tanggung jawab. Ayatnya yang ke-14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tanggung jawab itu sebuah beban, sebuah pikulan. Ada beban, ada pikulan, kita yang memikulnya. Jadi kehendak bebas itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sebuah beban, sebuah pikulan yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Jadi ada beban, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, di sana dikatakan di ayatnya yang ke-14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Nah, saya mau bertanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan memberikan beban atau tanggung jawab kepada seseorang, apakah Tuhan tidak mengerti bahwa orang itu tidak bisa menanggung beban tersebut? Apakah Tuhan tidak mengerti bahwa begitu lemahnya manusia ini penuh dengan keterbatasan? Saya pikir Tuhan tahu kemampuan kita. Dan kalau Tuhan tahu kemampuan kita, pasti beban, tanggung jawab, pikulan yang ditaruh atas kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Amin Bapak Ibu. Sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita, itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan atas setiap kita. Jadi tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada pikulan yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih daripada kemampuan kita yang Tuhan berikan atas setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semua pemberian Tuhan berupa tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini, berarti Tuhan tahu bahwa saudara sanggup untuk memikul tanggung jawab tersebut. Amin. Apapun yang menjadi beban saudara saat ini, Tuhan tahu bahwa saudara mampu untuk mengemban tugas tanggung jawab itu. Dia tahu kapasitas saudara. Dia tahu kemampuan saudara. Itu sebabnya dia memberikan tanggung jawab tersebut. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tidak mungkin Tuhan memberikan itu. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita mampu, maka dia berikan tanggung jawab. Sesuai dengan kemampuan, kapasitas kita masing-masing. Sementara di dalam Galatia 6 ayat 5, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana dikatakan sebab masing-masing orang
memikul tanggung jawab sendiri. Ya, saudara, masing-masing orang memikul tanggung jawab sendiri. Dan tanggung jawab sendiri-sendiri itu berbeda dengan tanggung jawab yang lain. Berbeda dengan tanggung jawab orang lain. Kapasitas setiap orang itu tentu berbeda. Dan beban tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi itulah pengertian daripada tanggung jawab menurut Alkitab, yaitu dia memberikan sebuah beban, dia memberikan sebuah pikulan terhadap diri manusia, dan itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Beban itu tidak ringan tetapi berat. Sampai Musa mengatakan, Tuhan, ini terlalu berat bagiku. Ini terlalu berat. Menurut kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi menurut Tuhan, kita mampu. Saudara tinggal memilih. Saudara memilih kata diri sendiri, atau memilih kata Tuhan yang mengatakan bahwa saudara sanggup untuk memikul tanggung jawab itu. Saya nggak tahu saudara tanggung jawab dalam hal apa, saat-saat ini saudara memikul tanggung jawab apa, tetapi tanggung jawab itu Tuhan tahu bahwa saudara mampu untuk memikulnya. Saudara sanggup untuk menanggung beban tersebut sampai selesai. Tapi kalau saudara menyerah, saudara tidak mau memikulnya, itu pilihan saudara, itu adalah kehendak bebas saudara. Tuhan tidak bisa mengintervensi kita, karena kalau kita diintervensi oleh Tuhan, maka kita seperti boneka yang tidak punya pikiran dan perasaan, yang digerakkan oleh manusia yang hanya bisa ngomong kalau baterainya dipasang. Lalu dia nyapa kita, halo, apa kabar? Aku lapar hari ini. Begitu baterainya dicabut, dia nggak bisa ngomong. Dia diam lagi, saudara. Kita tidak seperti boneka yang dipasangkan baterai, Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kehendak bebas, kita diberi pikiran dan perasaan untuk memutuskan apakah kita mau memikul tanggung jawab, mau memikul beban yang diberikan oleh Tuhan dan pemberian Tuhan atas hidup kita. Tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak akan pernah salah memberikan tanggung jawab kepada saudara. Dia tahu saudara mampu memikul tanggung jawab tersebut. Tuhan pasti tahu. Nah, saudara-saudari, tahukah saudara bahwa seperti apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita di ibadah online, kita online di Facebook di minggu yang lalu, saya katakan bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, yang saya beri warna. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, segambar, serupa dengan Allah. Artinya saudara-saudari bahwa kita mempunyai kapasitas, saudara. Kita mempunyai kemampuan. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan atas kemampuan itu, saudara-saudari, di sana dikatakan supaya mereka. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Perhatikan, seluruh bumi. Seluruh bumi, saudara, kita diberi kuasa untuk menaklukkan itu. Dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak main-main, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab seperti ini, maka dia tahu kapasitas kita, dia tahu kemampuan kita, dia tidak memberi dengan sembarangan, dan dia pasti tahu bahwa kita sanggup untuk berkuasa atas segala ciptaannya untuk bisa menaklukkan bumi ini.
Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara, harapan Tuhan itu gagal ketika manusia rusak, mereka jatuh di dalam dosa. Mereka memilih untuk mengikuti perkataan iblis. Mereka memasukkan kata-kata iblis dalam diri mereka, dan mereka hidup memutuskan. Keputusan mereka membuat manusia menjadi rusak. Keputusan untuk tidak taat kepada Allah. Mereka melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi daripada Tuhan terhadap manusia, diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, seperti yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu, Dia turun ke dunia. Allah Bapa mengorbankan anaknya dengan kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa dengan kasihnya Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya manusia bisa kembali kepada rancangannya yang semula, segambar dan serupa dengan Dia, dan berkuasa atas seluruh bumi, bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lain. Itu yang menjadi ekspektasi Tuhan terhadap manusia, yang walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dan memulihkan gambaran yang rusak itu. Melalui Kristus Yesus, kita dipulihkan kembali, kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dan kita bisa kembali memiliki gambar dan rupa Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita dilahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah manusia ciptaan baru yang bisa memikul tanggung jawab, yang bisa memikul beban, dan diberi sebuah pilihan bagi kita, seperti pada awal Ia menciptakan manusia, serupa dan segambar dengan Dia, tetapi juga diberi pilihan apakah kita mau memikul tanggung jawab tersebut, atau kita mau meletakkannya, kita buang tanggung jawab itu dan kita mengikuti perkataan iblis, siasatnya iblis. Jadi melalui Tuhan Yesus kita dipulihkan kembali dan kita bisa memikul sebuah tanggung jawab. Nah, saudara-saudari, karena itu saudara, secara umum ada 5 macam tanggung jawab bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Secara umum, ada 5 tanggung jawab. Yang pertama, saudara-saudari, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan yaitu mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Ada 5 tanggung jawab manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tanggung jawab ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan adalah mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita. Apa itu kehendak-Nya, saudara-saudari? Kalau kita baca di dalam Kejadian yang tadi, saudara-saudari, Ia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Dia. Jadi ini kehendak Allah. Jadi supaya kita bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah, saudara perhatikan gambar ini. Kalau kita melihat cermin, maka yang terlihat di sana bukan kita lagi, tetapi Kristus. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dimanapun kita berada, saudara, kita perlu memperlihatkan Kristus di dalam diri kita. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, kerendahan hatinya, pengampunannya, orang lain harus tahu itu ada di dalam diri kita yang telah dikembalikannya kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah memiliki kehidupan yang baru, kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Kita harus memiliki gambar dan rupa Allah itu. Jadi kalau orang lihat kita, mereka tidak lihat lagi bahwa itu diri kita, tetapi mereka melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Itu yang harus terlihat di dalam hidup kita.
Ini tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab kita terhadap Tuhan, mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita. Lalu tanggung jawab apa lagi? Yaitu kita beribadah kepadanya. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan itu mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita, lalu beribadah kepadanya seperti yang kita lakukan saat ini. Dan ibadah memang tidak bisa dibatasi hanya sekedar kita kumpul, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi ibadah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita, apakah kita memuliakan nama Tuhan. Ini tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Lalu yang terakhir, tanggung jawab kita terhadap Tuhan yaitu menjadi seperti Kristus. Karena dialah yang sulung di antara orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dialah gambaran yang terlihat itu. Dialah yang menjadi teladan bagi kita. Kita harus menjadi sama seperti Dia. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itulah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Jadi saudara perlu mengkoreksi diri saudara, apakah saudara sudah mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan seperti yang saya jabarkan ini, yaitu mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita, beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan menjadi sama seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Dia. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua secara umum ada 5 macam tanggung jawab. Ini ada ayat-ayatnya sebenarnya, tetapi saya tidak cantumkan karena kalau saya kasih ayatnya kita terlalu lama Bapak Ibu Saudara, maka saya persingkat saja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Secara umum, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Yaitu mengembangkan segala potensi dan kemampuan. Kita perlu mengembangkan potensi kita, kita perlu mengembangkan kemampuan kita. Itu tanggung jawab kita. Dan Tuhan tidak bisa intervensi kita untuk mengembangkan potensi kita sendiri. Kitalah yang memiliki itu, saudara-saudari. Kitalah yang memilih. Kalau saudara intervensi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kita, lalu bagian kita apa? Nah, karena itu saudara, tidak mungkin Tuhan intervensi kita untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab di dalam diri kita. Kita yang mengambil keputusan itu. Apakah saudara, kalau saudara seorang anak sekolah, saudara belajar dengan sungguh-sungguh, ketika saudara masih muda, saudara mengembangkan potensi saudara, saudara mengembangkan kemampuan saudara, sehingga kelak saudara menjadi tua dan saudara sudah punya modal untuk bisa menjadi orang yang berhasil dalam bidang di mana saudara telah mengembangkan kemampuan itu sebelumnya. Tapi kalau saudara tidak bertanggung jawab atas diri saudara, saudara tidur-tiduran, kalau saudara seorang anak sekolah, saudara main game terus, saudara nonton YouTube terus, saudara tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak banyak baca buku, tidak berlatih untuk sebuah karya-karya yang saudara akan temukan di dalam diri saudara, ya kita tidak akan menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kita. Jadi tanggung jawab kita terhadap diri kita adalah kita perlu mengembangkan segala potensi dan kemampuan atas hidup kita. Dalam berbagai hal. Potensi apa saja, saudara perlu kembangkan itu. Dan saya yakin saudara, kalau saudara ulang-ulang itu, saudara akan menjadi orang yang profesional di dalam bidang itu. Saudara geluti satu bagian saja dan saudara kerjakan itu, belajar lagi, saudara cari bahannya, saudara mencari tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan ini, saudara pasti akan menjadi seorang yang profesional dalam bidang-bidang tertentu. Asal saudara mau mengembangkannya. Dan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan menyediakan fasilitas, sekarang bagaimana kita memanfaatkan apa yang Tuhan sediakan itu. Fasilitas yang Tuhan berikan itu, kita yang memanfaatkannya. Tuhan tidak bisa mengintervensi pikiran dan perasaan kita. Kita yang memilih mau jadi apa. Lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri, saudara-saudari, memilih pergaulan atau komunitas yang sehat. Ini tanggung jawab kita. Ini bukan tanggung jawab Tuhan, tapi tanggung jawab kita untuk memilih kita bergaul dengan siapa. Tanggung jawab kita untuk memilih kita ada di komunitas mana.
Kalau saudara ada di komunitas yang takut akan Tuhan, maka saudara akan menjadi seorang yang takut akan Tuhan juga. Tapi kalau saudara ada di komunitas yang tidak sehat, saudara ada di komunitas yang hidupnya ugal-ugalan, tidak karu-karuan, maka saudara akan menjadi orang yang tidak karu-karuan juga. Karena pergaulan baik dirusak oleh pergaulan buruk. Ini tanggung jawab kita, saudara-saudari. Jadi kadangkala memang kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya aku ada di komunitas yang sehat, di komunitas yang membangun. Kita yang menentukannya, saudara. Kita yang memilih. Kita yang memutuskan apakah kita tetap ada dalam satu komunitas yang sehat ini, atau kita keluar dari komunitas ini. Kita yang menentukan itu, bukan Tuhan. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Lalu berikutnya, saudara-saudari, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan kita. Itu bukan tanggung jawab Tuhan. Ya, saudara, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita, saudara, untuk menjaga kesehatan kita. Kalau saudara bilang, Tuhan, lindungi saya, sembuhkan saya, berikan saya kesehatan. Sementara saudara makan makanan yang tidak sehat, setiap hari makan lemak, makan yang berminyak-minyak, makan gorengan terus, saudara nggak teratur makannya, makan berlebihan, saudara-saudari. Biasanya kita orang rata-rata makan 1-2 piring, kita mungkin 4 piring, saudara-saudari. Udah gitu kurang, minum lagi, minum minuman yang bersoda, minum minuman yang manis-manis, saudara hajar terus, masukkan di dalam diri saudara, lalu saudara bilang, Tuhan jaga kesehatanku. Kita konyol, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita yang menentukan apakah kita sehat atau kita sakit-sakitan. Kecuali kasus-kasus tertentu seperti di dalam Alkitab di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya untuk orang-orang tertentu. Tetapi pada dasarnya kitalah yang menentukan kita ini sehat apa tidak. Kalau saudara olahraga, maka saudara akan menjadi orang yang sehat. Kalau saudara mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, maka saudara akan menjadi orang yang sehat. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, kita tidurnya sembarangan, kita tidak mengatur jam tidur kita, biasa seharusnya kita tidur 7 atau 8 jam per hari, saudara hanya tidur 1 jam saja, karena saudara sibuk main game. Maka saudara cepat tua begitu. Jadi orang yang kurang tidur itu, ya mukanya keriput saudara-saudari, dan dia akan cepat. Dan kemungkinan juga, ya bisa jadi cepat dipanggil oleh Bapa di surga, saudara-saudari. Jadi hati-hati dengan itu ya. Kita yang menentukan itu. Kita yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Ada orang saudara, ya dia sudah sakit-sakitan, dia udah lemah, udah nggak bisa apa, masih muda, dia bilang, Tuhan berikan mukjizat-Mu, Tuhan sembuhkan saya. Lalu Tuhan bilang, flashback dulu ke belakang, kamu makan apa? Ya, itu gara-gara kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Kecuali kasus-kasus tertentu ya, di mana Tuhan mau mewujudkan kemuliaannya ya. Kita bisa sakit bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita, tetapi memang Tuhan mau mewujudkan ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan di situ supaya kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi itu hanya kasusnya khusus saja, saudara-saudari. Kesehatan itu tanggung jawab kita. Amin, Bapak Ibu. Lalu tanggung jawab yang ketiga secara umum adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab kita terhadap keluarga. Sebagai suami, apa tanggung jawabnya? Saudara pasti tahu sebagai suami, apa tanggung jawab suami, saudara pasti tahu akan hal itu. Bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga itu. Suami juga harus menjadi imam atas keluarga itu, yang mengarahkan keluarga itu untuk hidup takut akan Tuhan. Nah sekarang koreksi diri saudara bagi suami-suami, apakah saudara telah menjadi imam bagi keluarga saudara? Apakah saudara telah mengarahkan seluruh keluarga saudara untuk hidup takut akan Tuhan, memperkenalkan Tuhan terhadap keluarga saudara? Itu bagi suami, itu tanggung jawab suami. Bagi istri, bagaimana dia hormat kepada suaminya, bagaimana dia menundukkan dirinya kepada suaminya.
Tapi Pak, suami saya ini keras kepala. Ya, Tuhan bilang hormatilah suamimu. Mau keras kepalanya, mau lembek kepalanya, Tuhan bilang hormatilah suamimu. Tunduklah kepada dia, bukan tanduk dia, saudara-saudara. Yang ada tuh kebanyakan istri nanduk. Nah, disitulah terjadi persoalan percecokan di dalam keluarga. Tanggung jawab sebagai istri itu, saudara, kita harus tahu. Kalau saudara sebagai istri, saudara perlu tahu tanggung jawab saya tuh apa di dalam keluarga ini. Cari tahu akan hal itu. Dan itu tanggung jawab kita. Sebagai orang tua kepada anak-anaknya, tanggung jawab orang tua. Suami, istri, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik mereka. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Jadi yang menentukan sebenarnya karakter anak-anak itu orang tua. Itu tanggung jawab kita. Sekali lagi saudara, seperti apa yang saya ungkapkan di permukaan, bahwa suatu ketika nanti kita akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini kepada kita. Ketika kita diperhadapkan kepada Tuhan, kita sudah mau lakukan apa di dalam keluarga kita di bagian ini. Sebagai suami sudah lakukan apa? Sudah bertanggung jawabkah? Sebagai istri sudah bertanggung jawabkah? Sebagai orang tua sudah bertanggung jawabkah terhadap anak-anak saudara? Sudah ajarin dia berdoakah? Sudah ajarin dia baca firman Tuhankah? Sudah arahkan dia bagaimana mencintai Tuhankah? Sudah arahkan dia bagaimana ibadah yang benar? Apakah sudah atau belum? Nah, kalau anak-anak kita lihat bagaimana cara kita beribadah, kita main-main ketika kita beribadah, jangan harap nanti saudara ketika saudara bilang, kamu ibadah, dia bilang, ya papa aja, mama aja begitu ibadahnya. Dia akan mengikuti kita, saudara. Jangan harap anak saudara sungguh-sungguh beribadah kalau saudara tidak sungguh-sungguh beribadah. Jangan harapkan itu, karena anak mengikuti orang tuanya. Dia mendapatkan didikan itu dari orang tuanya. Itu tanggung jawab kita. Nah, sebagai anak, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Hormati orang tuamu, taat terhadap orang tuamu. Apa kata orang tuamu? Dengar itu. Saudara-saudari, orang tua itu pernah menjadi anak kecil, pernah menjadi remaja, pernah menjadi muda, tapi remaja, pemuda tidak pernah menjadi orang tua. Jadi kalau orang tua nasihati kita, dia pernah ada di posisi kita, dia mengerti. Sehingga kita perlu mempertimbangkan itu. Dengar mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai anak. Secara umum ada 5 tanggung jawab kita. Yang pertama tadi saudara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap gereja Tuhan. Apa tanggung jawab kita terhadap gereja Tuhan? Tanggung jawab kita terhadap gereja Tuhan yaitu menjaga nama baik gereja kita. Jaga nama baik gereja, saudara. Mengapa demikian? Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau kita tidak menjaga nama baik gereja, maka tubuh Kristuslah yang dipermalukan. Jadi masing-masing jemaat perlu menjaga dirinya, perlu menjaga nama baik gereja. Jangan bawa-bawa nama gereja kalau hidup saudara tidak benar. Karena yang dipermalukan adalah tubuh Kristus. Ini tanggung jawab kita. Perlu memikirkan hal ini. Lalu tanggung jawab kita terhadap gereja adalah keterlibatan kita untuk mendukung atau melayani di gereja tersebut. Kalau Tuhan percayakan saudara ada di gereja lokal mana, saudara ada di gereja ini, saudara harus atau kudu terlibat untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Karena tanggung jawab untuk sebuah gereja itu bukan tanggung jawab pendeta saja, para pengerja di gereja saja, tetapi seluruh jemaat yang Tuhan percayakan ada di gereja itu tanggung jawab bersama untuk membangun sebuah tubuh Kristus, menjadi sebuah bangunan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mesti terlibat, kita perlu mendukung dan melayani di mana Tuhan tempatkan kita. Itu tanggung jawab kita terhadap gereja. Lalu berikutnya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ini tanggung jawab
kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab para pengerja, tetapi tanggung jawab seluruh jemaat di mana Tuhan tempatkan saudara beribadah, berjemaat. Saudara perlu menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bawa kepada Tuhan, dididik di gereja di mana saudara berada, diajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga memiliki bangunan cara berpikir yang sehat mengenai Tuhan itu siapa. Mereka mendapatkan pengajaran di gereja tersebut. Jadi penjangkauan jiwa-jiwa itu bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas kita bersama. Amin, saudara ya. Tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta saja, tapi tugas seluruh umat Tuhan. Kalau saudara murid Tuhan Yesus, maka kata firman Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dialamatkan kepada saudara dan saya. Ini tanggung jawab kita terhadap gereja, jaga nama baik gereja, terlibat untuk mendukung pelayanan gereja, jangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bawa mereka untuk masuk di gereja di mana saudara berada, di mana saudara beribadah. Dan terakhir saudara-saudari, secara umum ada 5 macam tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini bagian yang kelima, yang terakhir. Tanggung jawab kita, kalau kita dilahirkan ada di Indonesia ini, maka kita punya tanggung jawab saudara untuk taat terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Kita harus menundukkan diri kita kepada para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, mereka yang memimpin bangsa ini. Karena pemimpin itu adalah pilihan daripada Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Itu perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong masyarakat. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus taat terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku. Hal-hal kecil misalnya saudara, ketika saudara mengendarai motor, saudara apakah saudara pakai helm? Ketika saudara mengendarai mobil, apakah saudara pasang seat belt? Apakah saudara ikut aturan? Apakah saudara berhenti ketika lampu merah? Hal-hal yang sepele saudara, apakah saudara buang sampah pada tempatnya? Hal-hal yang sepele saja. Tapi itu menjadi sebuah tanggung jawab kita yang menggambarkan rupa Allah di dalam diri kita, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Saya yakin kalau Tuhan hidup di zaman sekarang, maka dia pasti akan taat kepada aturan di mana dia bernegara. Dan itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus di masanya dia, ketika orang katakan apakah kita perlu membayar pajak, dia katakan, gambar siapakah yang kau lihat di uang itu? Orang itu bilang gambar kaisar, maka berilah kepada kaisar yang menjadi bagiannya dan beri juga kepada Tuhan yang menjadi bagian. Dia taat Bapak Ibu Saudara-saudari kepada undang-undang yang berlaku di negaranya. Kita bagaimana? Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan dia, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saudara berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara tidak taat aturan, maka saudara pikirkan ini. Apakah saudara murid Kristus? Itu yang menjadi perenungan-perenungan yang perlu ada di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara, yaitu mempersiapkan generasi yang bisa diandalkan untuk memimpin negara ini di masa yang akan datang. Ini tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, persiapkan anak saudara supaya mereka akan menjadi pemimpin yang besar, menjadi generasi yang melangsungkan pemerintahan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara seorang remaja, anak pemuda, saudara lain menjadi generasi yang membawa perubahan bagi bangsa ini. Dan inilah tanggung jawab kita. Persiapkan diri saudara. Karena di mana kita berada, Tuhan katakan, berdoalah di mana aku tempatkan kamu. Berdoalah bagi kota di mana aku buang kamu. Di mana kita berada, kita perlu bertanggung jawab atas bangsa dan negara kita. Jadi 5 bagian ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu yang pertama tanggung jawab kita terhadap Tuhan, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab kita terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap gereja di mana kita berada, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Saya pikir ini cukup untuk menolong kita untuk memiliki kehidupan yang bertanggung jawab.
Sekali lagi saudara-saudari, kalau Tuhan berikan tanggung jawab seperti ini kepada kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu. Amin. Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk mengemban tugas ini. Tuhan tahu bahwa kita mampu memikul tanggung jawab ini. Tinggal kita memilih apakah kita mau atau kita menolak tanggung jawab ini. Tapi yang terpenting adalah kalau Tuhan berikan kita tanggung jawab seperti ini, Tuhan tahu kapasitas kita sanggup untuk mengembannya. Lagi pula dia katakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan intervensi kita, tapi dia menolong kita. Kita yang menjadi intinya. Kita yang menjadi pelaksananya. Bagaimana kita, saudara-saudari? Itulah yang menentukannya. Kita diberi kehendak bebas, apakah kita mau memikulnya atau kita menolaknya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Ajar kami untuk kami memperoleh kapasitas ya Tuhan, untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau tolong mereka, berikan mereka kemampuan, supaya mereka juga dapat memikul tanggung jawab mereka. Tuhan, arahkan mereka, dan biarlah Engkau berbicara di dalam hati mereka, supaya mereka memilih bagian-bagian apa saja yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus-menerus menyertai kehidupan ini. Dan kami percaya juga bahwa pimpinan daripada Roh Kudus selalu menyertai kami, menolong kami, dan memberikan kami kemampuan di dalam berbagai situasi yang